Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita membahas emiten di sektor energi yang terafiliasi dengan Grup Bakri PT Ankara Logistik Indonesia Tbk atau dengan kode emiten ALII yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024 dengan harga penawarannya berkisar di Rp268 hingga Rp278 per lembar saham. Nah, kira-kira berapa banyak sih jumlah saham yang ditawarkan? Yuk kita lihat di slide di samping saya. Nah, untuk penawaran umumnya sedang berjalan di nantinya 1 hingga 5 Februari 2024, penjatahan efeknya jatuh pada tanggal 5 Februari 2024 dan pendistribusian sahamnya di sini ada pada tanggal 6 Februari dan listing tadi di 7 Februari 2024. Dan untuk saham yang ditawarkan sebanyak 31,65 juta lot atau setara dengan total saham sekitar 20%. Dan dana IPO yang diraih nanti berkisar 848,26 miliar hingga 279,91 miliar rupiah atau setara dengan market cap di 4,24 triliun hingga 4,39 triliun rupiah. Ini cukup besar sekali ya market cap-nya. Dan untuk menjamin emisinya di sini ada dua, Ciptadana dan juga Samuel Sekuritas. Dan menariknya di mana Ankara Logistik ini masuk dalam papan utama. Berarti ini asetnya cukup besar ya. Dan untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari perseroan? Ya, jadi di sini dibagi menjadi tiga. Kalau kita lihat yang pertama sekitar 75% nantinya akan digunakan untuk memberikan pinjaman terhadap anak usahanya yaitu MCT. MCT itu adalah Mahakam Coal Terminal. Kemudian di mana dana tersebut nantinya akan digunakan oleh MCT untuk pembayaran sebagian atau pelunasan pokok hutang terhadap OCP Asia Fund 4 dan juga OCP Asia Fund 5 nih. Untuk yang kedua, 20,64% akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure yang guna untuk menunjang kegiatan usaha perseroan pastinya, yaitu untuk pembelian tongkang sungai. Dan sisanya akan digunakan perseroan untuk modal kerja atau operational expenditure dalam rangka untuk menunjang kegiatan dari perseroan, yaitu termasuk untuk pembelian bahan bakar, ada pembayaran jasa operator kapal, pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa operator alat berat, dan juga lainnya. Dan seperti apa sih bisnis dari perseroan? Ya, untuk bisnisnya di sini dapat kita lihat adalah untuk jasa pengangkutan laut atau transshipment, ada intermediate stockpile melalui perusahaan atau anak usahanya tadi yaitu MCT Mahakam Coal Terminal dengan kepemilikan saham perseroan di MCT sekitar 70%. Dan di sini perseroan ini memiliki floating transshipment unit atau FTU dengan kapasitas sekitar 20.000 per water working day dan juga 40 unit kapal dan kapal tunda dan juga 36 unit tongkang sungai. Dan bagaimana sih kinerja dari perseroan? Nah, kalau kita lihat di sini kinerjanya memang mencatatkan kinerja yang cukup baik, di mana kalau kita lihat di sini laporannya per 31 Agustus 2023 ya. Jadi di sini ada kenaikan laba di mana kalau kita lihat di sini sekitar 72,9 per 31 Agustus 2022 naik sekitar menjadi 105% menjadi 166 miliar rupiah. Jadi kenaikan dari laba perseroan didorong dari peningkatan pendapatan atau pendapatannya meningkat sekitar 74% dari 381 miliar menjadi 662 miliar rupiah. Dan menariknya kalau kita lihat secara laba brutonya di sini ada kenaikan margin. Jadi kalau kita lihat margin perseroan per 31 Agustus 2023 itu sebesar 44%, sedangkan per 31 Agustus 2022 hanya sekitar 38% atau naik sekitar 6%. Berarti di sini ada efisiensi beban pokok pendapatan sehingga meningkatkan laba bruto dan juga laba bersih dari perseroan. Lalu kontribusi pendapatan apa saja yang mendukung dari kinerja perseroan? Kita bisa lihat di slide berikutnya.
Ya, jadi di sini untuk kontribusi atau penopang dari pendapatan perseroan dibagi menjadi dua. Di sini ada pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi pendapatannya terbesar dari pihak berelasi sekitar 89,36% per 31 Agustus 2023. Lalu sisanya didorong dari pihak ketiga sekitar 10,64% per 31 Agustus 2023. Jadi dari pihak berelasi di sini yang paling besar adalah berasal dari tongkang batubara sekitar 61,8%. Kemudian di sini ada bongkar muat sekitar 23,72% dan sisanya dari muatan apung 3,74% atau kontribusinya sekitar di total 89,36%. Kemudian dari pihak ketiga di sini ada dua, yaitu tongkang batubara berkontribusi sekitar 10,12% dan muatan apung sekitar 0,52% atau di total sekitar 10,64% kontribusi dari pihak ketiga. Dan kita juga bisa melihat arus kas dari perseroan ya, karena arus kasnya ini anjlok cukup dalam per 31 Agustus 2023. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kas akhir tahunnya per 31 Agustus 2023 turun dalam menjadi 5,9 miliar saja atau turun sekitar 72% dari 21,25 miliar per 31 Agustus 2022. Jadi kalau kita lihat di sini pada aktivitas investasi atau arus kas investasi, di sini ada pengeluaran atau beban yang cukup besar sekitar 210 miliar rupiah. Nah, hal inilah yang mendorong penurunan dari arus kas perseroan. Jadi kalau kita lihat secara rinci di dalam laporan keuangan perseroan di mana untuk arus kas investasi ini atau pengeluarannya cukup besar di total sekitar 210 miliar rupiah berasal dari kenaikan neto piutang pihak berelasi sekitar 3,7 miliar, kemudian juga ada kenaikan dana yang dibatasi penggunaannya sekitar 6,5 miliar dan juga ada perolehan aset tetap nih dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap sekitar 199,8 miliar rupiah. Nah, hal ini yang mendorong penurunan dari arus kas perseroan hingga 31 Agustus 2023. Dan selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya, tadi kan di mana harga penawarannya berkisar di 268 hingga 278 rupiah. Tapi kalau kita hitung secara book value-nya, di sini harga wajarnya hanya tercatat 92,4 hingga 94,4 rupiah saja per lembar saham. Atau kalau kita lihat price book value-nya atau PBV-nya di sini hampir 3 kali ya, di 2,90 hingga 2,94 atau 3 kali lebih mahal, atau kita sebagai calon investor ini harus membayar 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Kemudian secara sektoral atau price earning ratio-nya di sini juga cukup overvalue karena untuk per dari rata-rata industri di jasa angkutan batubara ini berkisar sekitar per 9. Sedangkan untuk Ankara Logistik menawarkan di 17,1 hingga 17,8. Nah, hal ini juga investor harus membayar hampir 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Kemudian untuk mencatatkan margin di sini cukup baik perseroan di 44,48%, sehingga dalam menghasilkan laba bersih juga cukup baik atau net profit marginnya di 25,06%. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada return on equity nih yang cukup baik juga di 27,04%, sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Dan di sini juga return on assetnya di 8,95%, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup baik. Tapi sayangnya kalau kita lihat di sini DIR-nya tercatat 201,99%. Nah, DIR ini cukup tinggi sekali atau cukup mahal. Jadi kalau kita lihat kenapa DIR-nya bisa sekitar 200% atau di atas 100%, hal ini menandakan bahwa total hutang dari perseroan ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Jadi kalau kita lihat dalam laporan keuangannya per 31 Agustus 2023 di mana total hutang perseroan itu tercatat 1,24 triliun, sedangkan modalnya hanya 614,3 miliar rupiah saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal kurang baik ya kalau kita lihat, dan likuiditasnya juga cukup kecil hanya di 84,64%,
atau berada di bawah 100%. Jadi kalau kita lihat di sini berarti bahwa total hutang jangka pendek atau hutang lancarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan aset lancar, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar juga kurang sehat. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat kompetitor dari perseroan. Nah, di sini kompetitornya untuk jasa angkutan batu bara di sini ada 4 ya. Kalau kita lihat yang pertama ada PT RMK Energi Tbk atau RMKE, kemudian ada IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI, di sini juga ada Dana Brata Luhur Tbk atau TB, dan juga Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk atau MBSS. Tadi kan gimana untuk rata-rata price earning ratio dari jasa angkutan batu bara itu sekitar per 9. Tapi kalau kita lihat di sini untuk RMKE, PSII, TB dan juga MBSS di sini justru di bawah 9 nih. Nah, menandakan bahwa kompetitor ini jauh lebih murah atau berada di bawah rata-rata dari industrinya. Sedangkan untuk Ankara Logistik atau ALII berada di 17,1 hingga 17,8 atau 2 kali lebih mahal, sehingga kompetitornya jauh lebih murah dibandingkan dengan Ankara Logistik. Dan kita juga bisa melihat prospek bisnis dari perseroan. Nah, di samping saya ini ada data dari Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya dan juga Mineral. Jadi kalau kita lihat di sini yang warna putih di sini adalah rencana produksi dari batu bara per juta ton, dan di sampingnya yang warna biru di sini adalah realisasinya dari produksi batu bara per juta ton. Jadi kalau kita lihat dari 2018 hingga 2023 memang target untuk rencana dari produksi batu bara memang meningkat, tapi kalau kita lihat secara realisasi sempat turun pada masa Covid di 2020 dari 616,16 juta ton jadi turun 563,7 juta ton. Tapi setelah tahun 2020 meningkat hingga di tahun 2023 dari 687 juta ton menjadi 775,2 juta ton, dan bahkan Kementerian SDM sendiri memperkirakan atau memprediksi atau menargetkan rencana produksi batu bara di tahun 2024 sekitar 710 juta ton. Nah, kita lihat saja nanti ya apakah kira-kira akan tercapai dari target Kementerian ESDM. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat harga dari batu bara saat ini. Nah, kalau kita lihat di samping saya, ini chartnya dari naik-naik kemudian langsung anjlok nih. Jadi kalau kita lihat kan memang harga batu bara saat itu di tahun 2020 sempat menyentuh level tertinggi di harga Rp450 US dollar per ton. Kemudian hingga akhir tahun 2023 dan berlanjut di Januari atau per hari kemarin, kalau kita lihat harga dari batu bara sudah mencetak level di 118 US dollar per ton. Jadi kalau kita lihat memang untuk harga batu bara ini turun karena berbagai banyak konflik ya, terutama di global. Yang pertama kalau kita lihat sekarang energi terbarukan atau EBT sudah mulai menggeser dari permintaan batu bara, dan diprediksi bahwa nanti tahun 2026 sekitar 37% bahwa untuk pembangkit listrik nanti akan berasal dari energi terbarukan atau EBT. Kemudian kalau kita lihat dari Eropa sendiri, untuk Jerman dan juga beberapa wilayah lainnya sedang musim dingin, tapi justru permintaan batu baranya ini cukup rendah karena suhu di sana justru masih jauh lebih hangat dibandingkan di wilayah lainnya, sehingga permintaan batu bara ini cukup turun. Kemudian kalau kita bergeser ke importir besar seperti India sekarang juga sudah mulai meningkatkan produksi dari batu baranya sehingga mulai mengurangi impor. Dan kalau kita bergeser ke China sendiri, China juga persediaan batu baranya masih cukup tajam atau melonjak sehingga juga masih mengurangi impor dari batu bara sendiri. Nah, kira-kira untuk IPO Ankara Logistik Tbk ini bisa atau layak dikoleksi atau tidak ya? Nah, kita tadi sudah lihat di mana harga batu bara turun hingga 118 US dollar per ton. Kemudian harga secara sektoralnya 2 kali lebih mahal atau di per 17-an kalau kita lihat, sehingga harganya mahal tapi secara prospek bisnisnya juga masih dalam tren penurunan. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk calon investor di mana harganya cukup mahal dan juga sektor bisnisnya masih cukup kurang menarik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Frida.